Baik jamaah, kita kembali lagi bersama saya Bedu di Jalan Dakwah BTV. Baik berkah. Baik, nanti Abi masih akan melanjutkan tausiahnya untuk tema kita hari ini. Sudah taat tapi kok masih berat. Nah, yang salah bukan ujiannya, tapi sikap manusia dalam menghadapinya. Tapi sebelum Abi lanjutkan tausiahnya, saya akan membacakan pertanyaan dari jamaah yang sudah masuk melalui akun Instagram kami di @jalandakwahbtvofficial. Sudah ada dari @Sofia Pradita. Bertanya kepada Abi Dibi ya. Betul, boleh. Assalamualaikum Kang Bedu dan Ustadz Abi Gifran. Waalaikumsalam. Abi, kenapa ya orang kalau diuji itu jadi jauh sama Allah? Begini, saya punya teman yang terbilang religius. Namun semuanya berubah ketika ayah ibunya mengalami kecelakaan dan berakhir meninggal dunia. Posisinya teman saya itu anak tunggal. Dia jadi nyalahin Allah karena membuatnya menjadi hidup sendiri di dunia. Sekarang teman saya ini udah nggak pernah sholat. Katanya ngapain sholat? Allah udah nggak peduli kok sama aku. Bahkan teman saya ini sampai minum minuman keras. Jadi pas diminum keras, Bi, katanya botolnya yang diminum, Bi. Iya. Wah, kuda lumping kali ya. Katanya dengan minum beban pikirannya bisa terangkat. Pertanyaannya, motivasi apa yang bisa saya berikan agar teman saya ini kembali ke jalan yang lurus dan bisa menemukan hikmah di balik ujian ini, Abi? Baik. Terima kasih, Abi. Baik. Bu. Bu. Alhamdulillah. Pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, Masya Allah, pertanyaan yang begitu luar biasa. Ada orang yang ketika dia taat kepada Allah lalu diuji malah jauh sama Allah. Padahal mohon maaf, saat ujian itu datang boleh jadi Allah Subhanahu wa taala secara husnudzon kita sedang dan akan mengangkat tinggi derajat kita. Tapi ternyata kita yang salah tafsir dengan setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Betapapun kita marah dengan musibah, betapapun kita marah dengan ujian yang menimpa, betapapun kita tidak menerima bahwasanya datangnya ujian bukan untuk Allah menjauhkan kita kepada Allah. Tapi dengan datangnya ujian itu sebetulnya Allah pengen kita menjadi orang terpilih yang dicintai oleh Allah. Sehingganya ketika ada orang diuji dapat musibah lalu mereka malah lupa kepada Allah, apalagi sampai minum-minuman, apalagi sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan besar, apakah kemarahan itu jadi solusi sehingga musibah itu tidak terjadi? Kan enggak, betul? Apakah dengan mabok-mabok itu jadi solusi? Enggak. Apakah ketika kita menyesal lalu menyelesaikan masalah? Enggak. Tidak ada lain melainkan bagaimana caranya semua itu bisa menjadi sesuatu yang nikmat. Kata Nabi, tidak akan ada perubahan kecuali perubahan itu ada dalam diri kita. Allah tidak pernah merasa rugi saat kita tidak ibadah kepada Allah. Dan ketika pun kita ibadah tidak menguntungkan kepada Allah. Tapi saat kita mampu menerima dari apapun ujian tersebut, maka yakinlah di balik kebahagiaan yang tidak pernah kita perkirakan, Allah lebih tahu kebahagiaan buat kita. Betul apa betul? Allah punya rencana, kita punya rencana. Rencana kita sama rencana Allah bagusan rencana siapa?
kebagusan rencana Allah saat Allah memberikan ujian kepada kita, dan ini adalah boleh jadi sesuatu yang baik menurut Allah, bukan hanya menurut kita. Maka oleh karenanya pasrah, tawakal, menerima dengan keadaan ini, sehingga mudah-mudahan ujian, kesakitan, kesedihan yang saat ini ada dalam diri kita tidak menjadikan kita malah jauh kepada Allah, insya sehingganya wala tai'asu min rauhillah, jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah. Betul apa betul? Lalu bagaimana untuk kita mampu menyikapi setiap ujian? Ibnu Athaillah Al-Askandari menyatakan salah satu hal agar kita tenang dalam menghadapi ujian, agar kita nikmat dalam menghadapi ujian, agar kita merasa bahwa ujian ini adalah rasa cintanya Allah kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, husnudon fi khalqillah, berusahalah punya sifat sangkaan baik kepada manusia dan punya sangkaan baik kepada Allah. Apapun yang Allah ujikan sama kita, jangan punya sangkaan jelek. Jangan pernah berpikir bahwa Allah nggak sayang sama kita. Jangan berpikir bahwa Allah sedang mengajab kita. Jangan berpikir bahwa Allah pilih kasih sama kita. Boleh jadi saat kita husnudon, itulah sesuatu yang Allah akan hadirkan kepada kita. Betul apa betul? Maka lihat, kalaulah para nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Ibrahim sampai mendapatkan gelar kekasih Allah, untuk mendapatkan gelar kekasih Allah itu ternyata Nabi Ibrahim tidak dengan kesenangan, tidak dengan pangkat dan jabatan, tidak dengan harta yang berlimpah, tapi untuk mendapatkan daripada cintanya Allah, predikat kekasihnya Allah. Ternyata Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita agar menjadi orang yang ikhlas, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang tawakal, menjadi orang yang tidak pernah putus dengan rahmat Allah. Sehingga apapun ujiannya, ini bukan jadi hal yang membuat kita jauh kepada Allah. Husnudonnya kita kepada Allah menjadi jalan untuk kita tenang dalam menghadapinya. Nikmatin aja dengan husnudon. Ya Allah, terima kasih atas ujian. Kalau bukan karena Engkau memberi ujian, belum tentu saya mau baca Quran. Benar apa enggak? Kalau enggak ada ujian, belum tentu saya mau berdoa. Kalau nggak ada ujian, belum tentu saya sholat tahajud. Kalau bukan karena ujian, belum tentu saya ingat kepadamu ya Allah. Maka dengan ujian, ternyata ujian datang mengingatkan kita agar kita tidak jauh kepada Allah. Amin ya robbal. Maka tuh Allah pengen banget kita jadi orang dekat sama Allah. Betul apa betul? Cuman kita yang kadang-kadang salah memaknai ujian. Dikasih ujian malah ngomongnya begini, dia mah padahal kagak sholat, kagak ibadah, romanya hidupnya senang banget. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Lah perasaan gua baca Quran, tahajud, duha, ngaji mulu, duit ge 100.000 susah banget. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ayo, akhirnya menyalahkan Allah. Betul apa betul? Tawakal kepada Allah. Ittaqullah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la ya. Allah tuh cuma minta kepada kita takwa kepada Allah. Saat kita takwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu jalan keluar apapun. Apa yang kita lihat sama orang lain belum tentu sama dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Pandangan kita doang, si itu kayaknya enak ya, kata kita. Itu juga ngomong kita gitu, dia kayaknya enak banget ya, kata dia. Betul betul. Hidup kita cuma hanya sampai pada sangkaan, nyangka orang enak, orang lain juga nyangka kita enak. Lihat temen mukanya senyum terus, enak ya mukanya, dia mah senang banget romanya itu, kagak ada masalah acan-acan. Ada yang begitu? Ada. Sampai kita tanya, "Pok, saya ngelihat empok romanya senang banget sih." Betul betul. Emang kenapa? Mukanya cerah banget. Lu kagak tahu aja, gue bukan senang. Emang apa? Kalau gue cerita tsunami, wah
Betul. Itulah orang, jangan sampai ujian datang buat kita menampakkan sama orang lain. Nggak boleh ketika ujian datang kita liatin ke orang lain. Ini di tempat ngajian, di rumah ada masalah, di pengajian cemberut mulu. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Sampai orang ngomong begini, gua mah aneh ngelihat dia, emang apa? Nggak ada senang-senangnya mukanya. Asal ngelihat cemberut, asal ngelihat rumahnya masalah mulu. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Tuh, orang padahal belum tahu kita tuh punya masalah apa enggak. Tapi kalau muka kita mesem mulu, kalau muka kita cemberut mulu, kalau muka kita rumahnya mengkerut mulu, orang ngelihat muka kita banyak masalah. Betul apa betul? Maka hari ini liatin muka senyum biar nggak punya masalah. Alhamdulillah. Baik, lagi tepuk tangan ibu untuk Abi. Iya. Dan kembali Ibu akan berikan kesempatan jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau? Mau apa? Mau apa kagak? Mau kagak? Mana? Nih Ibu, iya silakan Ibu. Silakan Bu. Aduh, jangan pukul Bu, sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murniati dari Majelis Taklim Jagakarsa. Iya. Abi, saya mau cerita. Namanya Ibu Murni. Murni. Ini nggak oplosan ya, Murni ya? Iya, asli. Asli ya. Nggak palsu. Iya, palsu. Begini Abi, saya mau cerita, tapi bukan ini saya, tapi tentang sahabat saya, yang mana 22 tahun yang lalu itu saat menantikan putra pertamanya mengalami ada dokter memvonis kalau kandungannya itu ada tidak normal. Mengalami kelainan. Iya. Ada kelainan gitu dalam kandungannya ya. Iya. Itu ngarep-ngarep kelainan. Jadi kandungannya ada kelainan yang mana dokter memvonis jika lahir nanti tidak sempurna fisiknya. Iya. Nah, kemudian sahabat itu bercerita kepada keluarga besarnya, dan di situ keluarga besarnya memang dalam penantian, dalam untuk mengharapkan cucu, sangat marah. Nah, si Mitanya disalahkan, disalahkan karena disangkanya tidak bisa merawat dan menjaga kandungannya. Padahal kan yang namanya hamil kan itu kekuasaan Allah ya. Sudah, yang dimarahkan sahabat ibu nih. Ya. Ya, sebut saja siapa namanya ibu? Mita. Oh, sebut saja Mita ya namanya. Okay. Nah, Mita tersebut merasa berat ujiannya, dan sudah divonis oleh dokter, tapi keluarga besarnya malah menyalahkan dia. Iya, betul. Makanya nggak bisa menjaga kandungannya. Betul. Nah, suami yang sebagai sandaran hidup itu pun memojokkan dirinya sama seperti keluarga besarnya, dan akhirnya dia pun terusir dari keluarga besarnya itu, dan Mita pun merasa beban itu sangat berat dan memutuskan ketika nanti melahirkan dia akan meninggalkan anaknya itu di panti asuhan karena merasa tidak sanggup untuk merawat anaknya sendiri seperti itu. Nah, kemudian setelah melahirkan dan memutuskan memelihara anaknya itu, menitipkan anaknya di panti asuhan, dan dia pun memutuskan untuk menjadi TKW ke luar negeri seperti itu. Yang jadi pertanyaannya, apakah sikap yang Mita lakukan itu salah? Dalam arti menitipkan anaknya juga ke panti asuhan seperti itu. Dan jika salah sikapnya itu, apa yang bisa menjadi solusi untuk si Mita untuk sikap Mita yang meninggalkan anaknya itu. Seperti itu Ustaz. Terima kasih.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Bu. Alhamdulillah. Jadi hal ini yang harus kita sama-sama muhasabah, bahwa pentingnya kita mengambil keputusan dalam keadaan tenang. Pentingnya kita ngambil keputusan dalam keadaan penuh kehati-hatian. Jangan lalu kita ngambil keputusan di situasi yang itu tidak memungkinkan untuk kita ada kebaikan. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Karena penyesalan nggak akan datang 2 kali. Betul betul? Betul betul? Sehingga harusnya kita itu harus berpikir bahwa sesuatu yang terjadi itu bukan atas kemauan kita. Semua yang terjadi apalagi berkaitan dengan orang yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menjadi Tuhan dalam diri kita. Semua yang Allah takdirkan kepada kita itu pasti yang terbaik. Semua yang Allah berikan kepada kita itu pasti yang terbaik. Maka oleh karenanya tinggal kembali kepada kita, mampu nggak kita menerima ujian tersebut. Boleh jadi anak yang mungkin dianggap cacat, boleh jadi anak ini berbeda dengan orang lain, tapi di balik itu ada satu hal yang Allah titipkan. Saat anak ini lahir, dia jadi tiket surga buat orang tua dan seluruh keluarganya. Betul apa enggak? Betul apa betul? Nggak ada salah kepada anak, dan nggak ada yang bisa menyalahkan proses, semua dari Allah. Emang kita bisa pesan kalau nanti saat lahir anak kita kupingnya 2, pesan apa enggak? Kan enggak. Betul apa betul? Mau nyalahin siapa? Semua kehendak Allah. Disinilah pentingnya kita memahami bahwa semua takdir, semua kehendak, semua yang terjadi itu tidak keluar daripada izin Allah. Maka betapapun kita menjadi orang yang demikian, berusahalah untuk tawakal kepada Allah. Jangan korbankan sesuatu yang tidak punya dosa. Betul apa betul? Betul apa betul? Betapa amat sangat berdosa. Buat siapa? Buat mertua, buat orang tua yang karena ada fisik yang berbeda lalu dia menelantarkan anaknya, berarti orang-orang tua ini orang-orang yang berdosa. Betul apa enggak? Betul apa betul? Apa yang harus dilakukan? Tidak akan ada perubahan kecuali kita yang mau merubah. Pulang, urusin anaknya, perbaiki hubungan dengan anaknya, karena kewajiban orang tua mengurusi anak. Betapapun keadaannya tidak sempurna, kesempurnaan bukan menurut manusia. Betul betul? Kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tidak pernah tahu, boleh jadi anak ini hadir pintu surga kita, atau anak ini hadir ternyata pintu neraka buat kita. Kenapa? Karena kita nggak nerima dengan keadaan anak kita. Na'udzu. Jadi kalau ada orang tua yang demikian, mertua yang demikian, dia tidak ridho dengan ketetapan Allah, sama saja dia tidak ridho dihidupkan oleh Allah. Na'udzubillah. Baik, tepuk tangan buat Ibu Murni. Iya. 99,9% ya, Ibu Murni. Setelah Ibu Murni ada Ibu campuran. Ibu campuran. Silakan Ibu. Iya. Silakan Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Sumiah. Ibu Sumiah. Ibu Sumiah. Kayaknya males banget Ibu Sumiah.
Sekali lagi. Iya, Ibu Sumiah dari Majelis Taklim Muslimah NU Parung Panjang Bogor. Nah, bener kan campuran kan? Jawa sama Jawa Barat kan? Betul. Suami ibu Jawa. Enggak, Jawa semua. Suami ibu Jawa. Ya, Ibu Jawa Tengah. campur Jawa Barat kan? Jawa Tengah semua. Di Parung kan Mas Jawa Bud. Barat, Parung. Ya. Domisilinya. Domisilinya, iya. Silakan Ibu Sumiah. Iya. Baik, Abi. Iya, Bu. Mau curhat nih, ada titipan pertanyaan dari tetangga saya. Siapa sebelah kanan namanya? atau sebelah kiri? Iya. Tetangganya yang mana ya? Pokoknya tetangga dah Nah, iya. gitu. Jadi gini, Sebut saja tetangga namanya saya. siapa? Ya. Sebut saja lah namanya siapa? Ada Mita, ada Mawar. Oh ya. Cowok apa cewek? Apa sih cowok namanya Ibu Bapak Anto? Oh, sebutnya Pak Anto. Anto. Iya. Kok kenal sama Pak Anto? Cie. Kan orang Jawa. Oh iya. Iya. Silakan, Pak Anto. Jadi gini Abi, tetangga saya punya anak 4, Empat. yang paling besar 10 tahun. Iya. Ya, Jadi anaknya anaknya 4, 4, ya. yang gede umur 10 tahun, ikut main bersama teman-temannya di saat turun hujan. Kemudian karena pinggir sungai, akhirnya hanyut mengalir di sungai karena Iya. aliran sangat deras, gitu. Kemudian, Ini anak yang 10 tahun tadi nih. ya, Pertama. Ya. kemudian yang hanyut teman-temannya itu alhamdulillah ketemu, tapi mohon maaf meninggal, kasihan ya. Tapi anak tetangga saya itu tidak ditemukan jasadnya gitu. Kemudian sampai ibunya itu depresi, stres, sampai dibawa ke rumah sakit jiwa. Kemudian Di mana tuh? Rumah jiwa mana? pokoknya ke rumah sakit jiwa mana nggak tahu ya gitu. Bogor. Ya, Bogor ada, ya. Saya cuma nanya Bu, jangan marah Bu. Saya cuma nanya Iya. doang. Iya. Kemudian suaminya kan mengurus anaknya yang kecil-kecil, padahal suaminya itu hanya guru ngaji di masjid. Pak Anto. Ya, Iya, Pak Pak Anto. Jadi ketemu di masjid. Ya, guru ngaji di masjid. Ya, makanya kan mengurus anak-anaknya yang masih kecil itu. Kemudian Berarti kesempatan dong karena istrinya depresi. iya, berbagai usaha maupun pencarian sudah dilakukan supaya jasad Ketemu. anaknya tuh Ketemu. diketemukan. Dan yang saya tanyakan, amalan apa yang dilakukan si tetangga saya itu supaya jasadnya itu ditemukan dan ibu yang masuk rumah sakit jiwa itu supaya bisa Sehat lagi. sembuh, karena berbagai amalan atau tingkah laku baik sudah dilakukan oleh tetangganya Pak Anto itu. Jadi begitu pertanyaan dan curhatan tetangga saya sudah disampaikan. Abi mohon pencerahannya dan mohon motivasi apa yang baik buat Oke. Bapak Anto tersebut. Nanti Terima kalau kasih kalau nanti jawaban ini sudah disampaikan kepada Ibu akan sampaikan kepada Pak Anto. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah ini jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah.